Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Basori, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah materi PBA di madrasah dan sekolah. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Diva Fauzia Rizka Khairuddin, Faizatur Rafiqah, dan M. Nugron Setiawan akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul materi Maharah Qiraah PBA di Madrasah, yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian Maharah Qiraah. Dalam bahasa Arab, kata qiraah berasal dari kata qara'a, yaqra'u, dan qira'ata, yang artinya membaca. Sedangkan menurut istilah, qiraah yaitu ialah mengidentifikasi suatu huruf, kata, dan ucapan. Oleh karena itu, qiraah dapat diartikan sebagai proses untuk memahami materi bacaan atau disebut juga dengan fahm al-makruh. Kegiatan membaca itu pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengenali dan memahami isi suatu tulisan yang tertulis, lambang-lambang yang tertulis, dengan melafalkan atau mencernanya dalam hati. Pada sisi lain, membaca adalah proses komunikasi antara pembaca dengan penulis melalui teks yang ditulisnya. Maka secara langsung di dalamnya ada hubungan kognitif antara bahasa lisan dan bahasa tulis. Untuk penjelasan berikutnya akan dibacakan oleh saudari kita, yaitu Faizatur Rafiqah. Baik, untuk selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran Maharah Qiraah. Adapun tujuannya itu ada dua, yaitu untuk tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umumnya sendiri yaitu dari pembelajaran keterampilan membaca adalah dapat membaca bahasa Arab dari arah kanan ke kiri dengan baik serta disertai dengan pemahamannya. Sedangkan untuk tujuan khususnya yaitu yang pertama, siswa dapat mengaitkan lambang tulisan dengan bunyi ujaran. Yang kedua yaitu siswa dapat membaca sebuah teks dengan nyaring. Yang ketiga, siswa dapat membaca teks dengan lancar. Yang keempat, siswa dapat memahami makna kosakata sesuai konteks. Yang kelima, siswa dapat menangkap makna umum dari satu teks serta dapat memahami perubahan makna sesuai perubahan struktur kalimat. Yang keenam yaitu siswa dapat memahami bacaan tanpa kendala, berarti dari sisi sintaks dan morfologinya. Yang ketujuh yaitu siswa dapat memahami ide secara detail dan dapat mengkaitkan dengan ide pokoknya. 8 yaitu siswa dapat memahami tanda baca, dan yang terakhir yaitu siswa dapat membaca berbagai jenis tulisan mulai dari teks biasa, sastra, sejarah, iptek, dan sebagainya, dan dapat juga menyimpulkan, menganalisa, dan mengkritisi maknanya serta dapat menghubungkan apa yang ia baca dengan kebudayaan Arab. Dan untuk selanjutnya yaitu metode pembelajaran qiraah. Untuk metodenya sendiri ada 6 metode. Yang pertama yaitu qiraah muwajjah, adalah strategi pembelajaran bahasa Arab yang ditujukan untuk mempelajari teks wacana dengan bantuan beberapa pertanyaan, bagan ataupun skema. Yang kedua yaitu qiraah jahriyah, yang mana strategi ini dapat membantu siswa menghadirkan pemahaman. Namun dalam strategi ini penekanannya yaitu tidak hanya pada pemahaman tapi juga pada ekspresi bahasa atau pelafalan bacaan bahasa Arab dengan baik dan benar. Yang ketiga yaitu al-qiraah mudzakkarat at-talamid, yaitu strategi membaca ini
yang mana bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan keberanian siswa untuk mencari tahu sendiri dengan mempertanyakan hal-hal yang belum dipahami dari bacaan tersebut. Yang keempat yaitu al-qira'ah al-ziyad an-nas, yaitu strategi membaca yang mana mendorong siswa aktif belajar sekaligus mengajarnya kepada siswa lain. Dan yang kelima yaitu qiraah taksis jam'i, yang mana strategi ini menuntut adanya kerjasama tim yang baik sehingga dapat membantu siswa menjadi akrab dan saling berinteraksi dalam menuangkan gagasannya dalam memahami sebuah ide cerita. Yang terakhir yaitu al-qiraah tertib an-nas, yang mana strategi ini digunakan untuk mengetahui kemampuan membaca dan memahami siswa terhadap teks, dan sangat cocok untuk siswa tingkat lanjutan yang sudah mengenal struktur kalimat bahasa Arab. Selanjutnya, hierarki dalam materi pembelajaran qiraah di madrasah. Materi pembelajaran qiraah di madrasah atau di sekolah itu tidak boleh ditinggalkan dan sangat penting untuk diajarkan kepada siswa, terkhusus bagi para siswa atau pelajar yang masih pemula dalam belajar bahasa Arab. Selain itu, maharoh qiraah itu sendiri juga sangat penting untuk diteliti oleh para guru dan dikembangkan mengikuti perkembangan zaman agar materi yang diberikan kepada siswa itu tidak ketinggalan zaman dan sesuai dengan kondisi lingkungan yang di mana tempat siswa itu berada. Sebelum menentukan model materi maharoh qiraah, sebaiknya diadakan observasi kepada para siswa atau para pelajar agar nantinya materi yang dikembangkan itu sesuai dengan kemampuan berpikir siswa dan tidak melebihi kapasitas mereka, sekaligus tidak menyulitkan guru untuk menyampaikan materi maharoh qiraah. Setidaknya ada 3 tingkatan materi maharoh qiraah yang harus diajarkan kepada siswa. Yang pertama, tingkat pemula. Di sini siswa diberi materi atau diajarkan untuk mengenali lambang-lambang dan simbol huruf, khususnya huruf-huruf hijaiyah. Selanjutnya, siswa diberi materi tentang mengenali kata dan kalimat. Lalu, siswa diarahkan untuk menemukan ide pokok dan kata kunci dari teks atau nas yang sudah diajarkan. Lalu terakhir menceritakan kembali isi bacaan pendek. Yang kedua, tingkat menengah. Pada tingkatan ini, siswa diberikan materi atau bacaan, misal kisah atau teks lain. Lalu mereka disuruh untuk menemukan ide pokok dan ide penunjang ketika selesai membaca teks yang berbahasa Arab. Selanjutnya, siswa diberikan materi dan dituntut untuk menceritakan kembali berbagai jenis isi dalam teks suatu bacaan. Yang terakhir, ada tingkat lanjut. Pada tingkatan ini, siswa diberikan materi lalu diminta untuk menemukan ide pokok dan ide penunjang dalam teks. Lalu selanjutnya siswa diarahkan atau disuruh untuk menafsirkan isi dari bacaan yang sudah diberikan. Lalu yang ketiga, siswa membuat intisari dari suatu bacaan atau teks. Yang terakhir, siswa dituntut untuk menceritakan kembali berbagai teks atau berbagai jenis bacaan yang telah diberikan. Selanjutnya, model dalam pembelajaran materi maharoh qiraah di madrasah.
Kami di sini menyimpulkan ada 4 model pembelajaran materi Maharoh Qiraah di PBA. Yang pertama, dengan membaca teks, yaitu dengan menyuruh siswa atau pelajar untuk membaca teks secara garis besar, lalu menyuruh mereka untuk mengingat atau menandai poin-poin penting yang menjadi pembahasan utama dalam suatu paragraf. Lalu mereka disuruh untuk membaca berulang-ulang hingga mereka lancar tentang bacaan atau teks yang telah mereka pahami. Lalu disuruh untuk menyimpulkan kembali. Yang kedua, mendengarkan rekaman teks. Selain membaca, dalam Maharoh Qiraah juga sangat penting untuk mendengarkan suatu bacaan yang dibaca oleh orang lain. Lalu mereka mengingat-ingat, dan seandainya ada teks yang bisa dilihat untuk dibaca, lalu mereka membaca. Seperti contoh ketika seseorang yang bertelepon dengan menggunakan bahasa Arab. Di situ secara tidak langsung siswa atau pelajar di dalam otaknya menggambarkan teks atau suara yang diucapkan oleh seseorang dalam telepon tersebut. Yang ketiga, membaca dengan mendengarkan lagu. Membaca dengan mendengarkan lagu ini menjadi salah satu pilihan belajar Maharoh Qiraah bagi mahasiswa khususnya. Dengan membaca sambil mendengarkan, ini menurut sebagian orang dapat meningkatkan pemahaman terhadap suatu teks bacaan yang dibaca. Karena sejatinya dengan suara atau nada yang mudah, yang bagus, yang enak didengar oleh telinga, itu akan lebih cepat diproses oleh otak sehingga mereka akan lebih mudah memaham dan lancar dalam membaca. Yang selanjutnya, membaca dengan melihat video. Nah, dengan membaca melalui video merupakan salah satu model belajar yang dipilih oleh pelajar. Contohnya seperti dalam video tersebut ada teks-teks bacaan yang berbahasa Arab, tapi dalam video. Itu juga akan menambah gairah semangat para pelajar untuk meningkatkan keterampilan membaca mereka, khususnya Maharoh Qiraah. Strategi belajar dengan membaca dan mendengarkan di video ini bukan menjadi pilihan semua mahasiswa untuk menjadi strategi belajar Maharoh Qiraah pada mata kuliah. Baik, sampai di sini pembahasan dari kami. Atas kurang dan kesalahannya kami mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.